Selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat pagi. Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat, baik ya. Stay fit and strong. Pagi ini saya mau berbicara sedikit mengenai nutrigenomik ya. Jadi perlu diingat bahwa medicine is a lifelong study. Jadi profesi kedokteran ini adalah suatu profesi yang merupakan keharusan kita belajar terus sepanjang umur hidup kita. Jadi saya belajar nutrigenomik baru belakangan ini, terus terang, dari anggota tim terbaru kami, yaitu Dr. Sina Angelia. Ya, Dr. Sina ini seumur anak saya. Ya, tapi saya bangga sekali kalau Dr. Sina bersedia gabung dengan kami untuk saling memperkuat ya, saling melengkapi. Jadi saya belajar banyak mengenai nutrigenomik. Dalam hal vitamin D, ya, misalnya matahari itu ada 11 faktor yang berpengaruh kepada efisien tidaknya pembentukan vitamin D oleh sinar matahari. Tetapi saya tambahkan faktor ke-12, yaitu faktor gen, variasi gen ini. Jadi ceritanya begini, banyak orang yang bertanya, saya sudah berjemur tiap hari 1 jam dok. Saya sudah makan makanan yang dianggap mempunyai kadar vitamin D baik. Misalnya makan telur, makan ikan salmon rutin ya. Kemudian saya sudah minum vitamin D sesuai anjuran dokter saya, yaitu 1000 IU selama bertahun-tahun. Tetapi setelah saya cek, setelah melakukan 3 hal itu, berjemur, rutin berjemur, makan makanan saya jaga, vitamin D-nya kaya, kemudian minum suplemen 1000, tapi ternyata hasil kadar vitamin D saya dalam darah cuma kurang dari 30 ya, kurang dari kriteria yang cukup itu. Kenapa ini terjadi? Jadi untuk menjawab itu, maka marilah kita sedikit menjelaskan bahwa ada varian gen pada 6 dari 7 orang kita, orang Indonesia. 6 dari 7 itu ada varian gen. Itu yang menyebabkan agak sulit kita mendapat vitamin D yang optimal. Jadi saya bacakan ya. Ada beberapa gen yang bisa mempengaruhi proses metabolisme vitamin D di dalam tubuh. Jadi untuk mendapat yang optimal ya. Ini saya sebutkan, saya juga tidak hafal. Gen DHCR7 membantu sintesis pre-vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Ya, ini ya, sinar matahari ternyata dipengaruhi oleh gen ini. Kemudian yang kedua adalah gen CYP2R1, berperan dalam merubah vitamin D3 menjadi 25 hidroksi D di hati. Jadi ini untuk proses aktivasinya ya. Kemudian gen yang ketiga adalah gen GC, berperan sebagai transportasi vitamin D ke organ tubuh. Demikian, ada 3 ya. Jadi itu yang menyatakan bahwa ternyata faktor gen ini penting sekali. Jadi kalau orang bertanya, apakah tidak bisa? Bisa, tapi contohnya sinar matahari. Karena ada yang menghambat faktor gen ini, makanya kita harus berjemur lebih lama untuk mendapatkan kuantitas vitamin D lebih besar. Tapi itu tidak bisa kita lakukan karena ingat ada faktor pembatas. Begitu Anda kemerahan, ya, tengah hari Anda jemur kemerahan, produksi vitamin D Anda berhenti. Jadi tidak bisa Anda katakan, kalau begitu saya jemur 2 jam, 3 jam, tidak bisa, tidak mungkin. Kemudian dari faktor makanan. Faktor makanan kan sudah dikatakan oleh ahli-ahli gizi ini bahwa itu hanya menyumbang 15-20% kebutuhan vitamin D kita. Jadi kalau ada yang bilang, oke, kalau gitu saya makan yang banyak supaya tercapai kebutuhan. Anda bisa menjadi obes, ya, karena kalori berlebihan, ya. Jadi tidak mungkin juga kita capai, ya toh. Kemudian yang ketiga, suplemen saya 1000. Bagaimana? Ternyata tidak mencapai angka optimal. Nah, ini yang bisa kita tingkatkan. Suplemen itu tidak cukup 1000. Kita minum yang lebih besar, 10.000 atau bahkan lebih tinggi. Tapi dengan guidance kadar darah yang diperiksa secara periodik. Jadi kita tidak kelebihan. Jadi lihat, dari matahari susah kita untuk meningkatkan karena ada faktor gen ini, hambatan faktor variasi gen. Dari makanan susah juga, hampir tidak mungkin. Jadi yang mungkin hanyalah kita bermain mengatur dosis
suplementasi vitamin D3 untuk mencapai kriteria maksimal. Jangan khawatir soal keracunan lagi, karena menurut vitamin D, menurut Endocrine Society tahun 2018 dari Amerika, sudah mengatakan bahwa keracunan itu di atas 150. Tidak bosan-bosan saya katakan bahwa keracunan sesungguhnya itu 300 nanogram per mililiter. Tapi untuk safety margin yang baik, diambillah 150. Dan ini sudah tercantum di dalam kriteria laboratorium si kuning. Apa itu si kuning kalau masih bertanya? Laboratorium ProKita. ProKita karena sudah mencantumkan 150 keracunan. Jadi jangan khawatir teman-teman sekalian, tingkatkan vitamin D Anda supaya optimal. Tentunya kita tahu kalau vitamin D optimal, barulah segala sesuatu menjadi lebih baik. Karena vitamin D itu berpengaruh pada semua sel tubuh manusia. Yang paling menggetarkan saya adalah pada saat ada komentar atau kesaksian dari follower yang mengatakan, setelah vitamin D saya optimal, ini rasanya sums up everything. Jadi sudah merupakan resumenya lah, summary-nya, yaitu setelah saya optimal vitamin D-nya, saya seperti, ulangi, terlahir kembali. Terlahir kembali. Demikian, bukankah itu yang kita inginkan semuanya? Supaya kita sehat. Pak Menkes juga bilang, kenapa sih dokter itu selalu mengobati saja? Kenapa tidak mencegah sebelum terjadi penyakit itu? Prevention is always better than treatment. Terima kasih ya teman-teman sekalian. Semoga Talking Points pagi ini bermanfaat. Dan semoga semua kita tambah sehat dalam rangka menghadapi pandemi ini supaya cepat berlalu, supaya tidak lagi jatuh korban. Demikian Dr. Henry Suhendra dari Jakarta. Pamit. Terima kasih.